Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranti dari Prodi 20 MPI 2. Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Penyebaran COVID-19 berlangsung sangatlah cepat, hingga hampir tak ada negara di dunia yang dapat terhindar dari virus corona. Sehingga pemerintah di berbagai negara telah menerapkan lockdown atau karantina. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menerapkan aturan PSBB yang merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang dibuat dalam rangka penanganan COVID-19. Dalam usaha pembatasan sosial ini, pemerintah Indonesia juga telah membatasi kegiatan di luar rumah seperti kegiatan pendidikan sekolah tatap muka yang telah dilakukan sebelumnya menjadi pembelajaran online non-tatap muka. Pada pembelajaran online, peserta didik dapat menjadi kurang aktif dalam menyampaikan aspirasi dan pemikirannya, sehingga dapat mengakibatkan pembelajaran yang menjenuhkan. Oleh karena itu, diperlukan pendorong berupa motivasi untuk menggerakkan siswa agar semangat belajar. Lantas, bagaimanakah cara meningkatkan motivasi belajar? Apalagi di masa pembelajaran online sekarang. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan berbagi tips untuk meningkatkan motivasi belajar yang mungkin saja bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Agar semangat belajar kamu terus ada, maka kamu harus memiliki motivasi yang kuat. Tidak menjadikan aktivitas tersebut menjadi beban. Kamu dapat menanamkan pikiran positif. Jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang. Atau mungkin dengan motivasi positif lainnya. Yang kedua, membuat agenda belajar. Buatlah agenda yang berisi jadwal belajar dan target yang harus dipelajari di dalamnya. Kamu bisa membuat jadwal belajar lebih menarik dengan memberi warna atau menggunakan ilustrasi gambar. Intinya, jadwal inilah yang akan kamu jadikan pegangan awal saat kamu akan memulai aktivitas belajar. Yang ketiga, menentukan gaya belajar. Karena setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing, tentukan apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditory, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukanlah tipe gaya belajarmu mulai dari sekarang. Yang keempat, istirahat yang cukup. Untuk mendukung kegiatan belajar kamu, diperlukan kondisi dan stamina yang baik. Tentunya, dengan istirahat yang cukup, konsentrasi belajar kamu akan lebih baik dan lebih mudah menyerap materi pelajaran. Yang kelima, hindari gangguan belajar. Ketenangan belajar dapat kamu usahakan dengan cara menyingkirkan segala hal yang berpotensi mengalihkan proses belajar. Oleh karenanya, fokuskan dirimu untuk tetap belajar apabila kamu dikunjungi teman untuk bermain atau ada notifikasi media sosial yang memancing kamu untuk membukanya. Yang keenam, cari suasana yang tepat. Dengan mengubah dan mengganti posisi saat belajar, kamu bisa mengurangi rasa kejenuhan dalam belajar loh. Contohnya, coba kamu rapikan dan dekorasi tempat kamu belajar dan tempelkan beberapa rangkuman materi pelajaran yang kamu pelajari atau rumus-rumus penting supaya kamu bisa selalu melihat dan membacanya. Kemudian, hindari belajar di ruangan yang berisik karena hal tersebut bisa membuat fokus kamu menjadi terpecah. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang suka belajar dengan iringan musik yang lembut. Semua itu dapat diatur sesuai dengan kebiasaan belajar kamu. Yang ketujuh, tetap menjaga kesehatan selama belajar. Kamu harus tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah dengan cara mengatur pola duduk yang benar saat menulis atau membaca. Sering melakukan senam peregangan sederhana di sela-sela belajar agar tidak mengalami kram pada bagian anggota tubuh. Selain itu, rutin minum air putih agar tidak dehidrasi juga penting kamu lakukan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.